SMK SPP Snagma bukan sekedar sekolah, tapi tempat tumbuhnya para generasi unggul di bidang peternakan. Disinilah kisah para alumni hebat dimulai. Mari kita simak kisah sukses para alumni dari SMK SPP Snagma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanto, alumni SPP Snagma Muhammadiyah tahun 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan SPT. Saya alumni SPP SMK Snagma Muhammadiyah Tanjung Anom, alumni angkatan tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Odi Alfala. Saya alumni Snagma tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Ramadan. Saya angkatan dari tahun 2025. SMK Swasta SPP Snagma Muhammadiyah. Jadi kenapa saya pilih pada waktu tamat SMP saya berminat ke Snagma? Karena orang tua saya punya usaha di bidang peternakan dan pertanian. Jadi saya merasa di bidang itu saya punya talenta, sehingga saya mencari SMK yang punya jurusan pertanian atau peternakan. Dan kebetulan di dekat rumah orang tua saya, di situ banyak perusahaan ternak ayam dan banyak tamat-tamat dari Snagma itu bekerja ke sana. Dan saya jumpa di jalan, saya tanya Snagmanya itu di mana. Walaupun jarak rumah ke Tanjung Anom itu dekat, tapi saya tidak tahu di mana itu Snagma. Dengan kakak senior itu, saya dibawa ke situ dan saya perhatikan lingkungannya. Saya tertarik karena ada sekolah dan ada tempat praktek ataupun usaha peternakannya. Saya memilih sekolah di Snagma lantaran di latar belakangi memang di rumah pun ada ternak sendiri dan saya ingin mendalami ilmu tentang peternakan, maka saya memilih Snagma untuk bersekolah. Alhamdulillah selama 3 tahun yang saya jalani, saya dapat apa yang saya cari dan saya inginkan dan saya terapkan di usaha peternakan sendiri. Alasan saya bersekolah di Snagma karena memang basic saya itu di peternakan. Saya pertama kali kenal itu di sekolah SMP negeri saya waktu Snagma itu sedang mempromosikan ke SMP saya dulu. Kesan-kesan sama sekolah di Snagma, kesannya sangat baik, senang karena kita kalau saya nggak sekolah di Snagma mungkin saya nggak dapat ilmu tentang pemeliharaan domba, sistem pemeliharaan ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Di sini saya bergelut di bidang peternakan kambing dan domba. Ada 3 item yang kita lakukan. Yang pertama ada penggemukan, ada breeding, dan ada susu. Jadi setiap saat kita lakukan pemasaran baik di bidang susu baik juga daging. Dan saya memulai usaha ini dari 2015. Awalnya itu berjumlah 7 ekor dan saat ini sudah mencapai 115 ekor. Ini sebagai usaha, dibilang usaha sampingan tidak, tapi salah satu penopang rumah tangga. Saya juga bekerja di Dinas Pertanian PNS dari 2009 sampai pada saat ini. 2010 saya sudah merintis usaha ternak kambing perah. Mulai dari usaha pertama dimulai dari 3 ekor, terus dikembangkan dan sampai saat ini berkisar sekitar 140 ekor kurang lebih. Kalau omset sendiri bisa dikatakan terbagi 3, ada harian dan bulanan juga tahunan. Yang di harian kita produksi susu yang tiap harinya kita peras mencapai 15 sampai 20 liter. Itu yang dihargai per liternya 40.000. Sedangkan di omset bulanannya dari kohe atau kotoran ternak kambing itu sendiri yang berkisar sekitar 150 karung sampai dengan 200 karung. Lalu untuk omset tahunannya, jantan yang disiapkan untuk bahan potong ataupun bahan akekah dan bahan kurban berkisar kurang lebih setiap tahunnya 30 sampai 50 ekor. Jadi kegiatan saya itu ya yang paling utama itu bekerja di perusahaan obatan ayam, dan juga untuk sampingan saya membuka usaha rumah potong ayam, dan untuk usaha sampingan yang lainnya lagi di domba ini. Jadi kegiatan saya itu setelah tamat itu
bekerja di perusahaan obat, dan juga sebagai usaha sampingan saya ada usaha rumah potong ayam dan juga bergerak di usaha domba. Untuk usaha potong ayam itu nama usaha saya Rumah Potong Ayam Sultan, dan untuk domba ini belum saya beri nama. Domba kurang lebih dari tahun awal 2024. Awal mula kalau milik saya pribadi itu ada sekitar 3 ekor induk, dan juga dari adik saya itu ada sekitar lebih kurang 5, 6, 7 ekor lah untuk induknya. Saya pribadi modal sendiri. Sekarang lebih kurang ada sekitar 50 ekoran. Kegiatan sekarang kayak ngurus ternak domba sama motong ayam ataupun kerja di ayam. Kita ngapain? Malu karena ini penghasilan kita, sehari-harian kita. Kita menghasilkan cuan juga, apa kita malukan gitu, tentang itu. Nggak diatur-atur orang bang itu. Kalau saya tengok pandangan hari ini dibandingkan di zaman kami, zaman tahun 90-an sampai 2000-an, itu Senakma itu sangat pesat kali berkembang, baik dari segi gedungnya, baik dari segi SDM guru-gurunya, baik juga tempat ataupun peralatan untuk anak-anak untuk praktek. Jadi jauh sekali perbedaan di masa kami dibandingkan pada saat ini. Saat ini saya melihat potensi dalam dunia peternakan, khususnya untuk ternak kambing tipe perah ataupun kambing perah, yang saya lihat berpeluang semakin besar karena banyak peternak-peternak ataupun produksi-produksi yang dicari atau diminati di kalangan masyarakat. Maka dari itu peluang semakin terbuka lebar untuk beternak, khususnya di ternak kambing perah. Maupun kebutuhan daging semakin banyak, konsumsi masyarakat semakin diminati. Saya lihat ya untuk sekarang ini Senakma makin maju dari pada zaman saya sekarang ya. Karena kan dari kita tengok fasilitasnya dari kandang ayam lah. Contohnya itu kan zaman saya masih kandang panggung, sekarang sudah klosos. Jadi ya begitu maju dengan perkembangan sekarang di Senakma saya lihat. Dan juga di dombanya, di kambingnya, dan juga di sapinya juga ada perkembangan lah. Jadi saya sangat merekom juga untuk adik-adik yang ada jiwa di ternak untuk sekolah di Senakma. Kalau kesannya sih banyak perubahan yang berjasa untuk Senakma itu ke saya gitu. Contoh itu ya untuk saya pribadi ya, saya dulu bandel malas sholat, karena di Senakma itu jadi berubah jadi mau sholat gitu kan. Dari gitu saya menemu jati diri saya gitu. Dulu kan belum tahu saya mau arah kemana hati saya ini. Setelah saya belajar di Senakma, ternyata saya cocok itu di usaha peternakan seperti ini. Kiat-kiat sukses sebagai pengusaha itu, yang pertama jangan kita tanya dulu kiat-kiat suksesnya. Artinya mau dulu gitu. Artinya kalau untuk menuju sukses itu mungkin 5 kali jatuh baru bisa kita sukses gitu. Kita jangan terus berhenti sampai di situ. Kita coba lagi gitu. Artinya ketika kita jatuh mungkin ya banyak yang mencemooh ya. Itu gitu kan. Tapi kita harus jangan gara-gara cemooh itu kita berhenti stagnan di situ. Kita harus coba lagi. Karena saya bergelut di dunia peternakan kambing ya. Sebenarnya kalau kita udah mulai, artinya kan peluang itu kan pasti ada dengan seiring waktu kita memulai gitu. Peternakan kambing ini kan kebutuhannya setiap saat ada. Contoh sate kambing contohnya kan. Jadi kalau itu kita geluti, kebutuhan sate kambing di Medan ini masih terpenuhi sekitar 45% di kota Medan ya. Sisanya dari mana? Supaya cukup, itu harus suplai dari daerah ataupun dari kabupaten lain. Jadi peluangnya ada mesti 55% lagi. Itu yang tentang potongnya ya. Kalau masalah susu, kita setiap saat menjual susu segar setiap sore ya. Itu begitu kita peras, itu langsung kita bungkus, langsung kita pasarkan tanpa ada lagi penyimpanan gitu. Dan itu sangat berpeluang sekali untuk anak-anak muda sekarang. Kenapa? Karena makin hari penyakit makin banyak. Contoh asma, paru-paru, batuk, TBC, itu langganan kita banyak di rumah-rumah sakit gitu. Artinya peluangnya sangat besar gitu. Asalkan kita mau menggeluti di dunia marketingnya, pemasarannya. Jadi kebanyakan peternak itu di budayanya aja.
yang mereka pahami gitu. Tapi begitu realisasinya, hilirnya itu tidak pernah digeluti gitu. Jadi kita tidak, kalau peternak ini jangan bergantung kepada agen, tengkulak, coba kita langsung kepada konsumen. Begitu juga di breedingnya kan, pembibitannya. Di bibit ini kan banyak sekali yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita mengenal dulu asal usul, kita juga mengenal daripada indukannya atau betina. Itu coba kita lakukan, menumbuhkan ataupun membuat satu karya baru tentang kualitas yang bisa nanti kita unggulkan. Jadi banyak yang harus kita lakukan. Jadi saya sendiri aja udah memulai, tapi proses itu panjang untuk proses daripada breedingnya. Motivasi saya untuk anak-anak muda atau untuk adik-adik yang ingin beternak atau memulai berbisnis di usaha peternakan kambing perah, silakan dicoba, jangan mulai ataupun jangan malu untuk memulai dan jangan pernah gengsi, karena apapun pasti ada hasil yang menanti. Motivasinya nanti saya sih buat yang mau buka usaha ternak ataupun ayam potong seperti saya, itu saya sangat merekomendasikan, karena itu adalah usaha yang sangat nggak bakal mati gitu. Karena selagi orang masih makan, kita bakal butuh yang namanya itu ternak. Yang pasti niat dulu, baru modal. Karena kalau kita pun ada modal tapi nggak ada niat, ya nggak bakal jalan usaha itu. Saya bangun usaha itu bukan di domba saja ataupun di ayam potong saja. Saya sudah pernah menjalani usaha yang lain gitu. Dari usaha melihara ayam petelur juga saya sudah jalani gitu kan. Dari usaha nanam pepaya dulu pernah ngerasai, nanam jagung juga saya udah pernah ngerasai. Cuman yang namanya kita masih muda, kita habiskan kuota gagal kita sekarang ini. Sejauh ini sih karena jujur itu memang cita-cita saya. Jadi saya mau kayak mana harus terwujud lah cita-cita saya waktu kecil itu, jadi pengusaha. Jadi ya walaupun saya rugi, walaupun saya gagal, itu nggak menyurutkan niat saya untuk membangun usaha ini. Motivasi, jangan malu tentang pekerjaanmu meskipun pekerjaanmu itu masih hal kecil ataupun usaha masih kecil, karena itu pun hak milikmu sendiri. Buat teman-teman atau adik-adik, kalau misalnya adik-adik tidak tahu tentang menjalan kemana, cobalah jalan ke sekolah di SMK SPP Senakma Muhammadiyah, karena di sana banyak kali tentang ilmu-ilmu yang adik-adik nggak tahu, tentang perawatan hewan, kesehatan hewan, tentang ayam. Bagi anak-anak kami ataupun adik-adik kami yang mana pada saat ini belum menetapkan pilihannya untuk sekolah kemana, saran saya sekolah di SMK SPP Senakma Muhammadiyah Tanjung Anom. Kenapa saya sampaikan itu? Karena selain juga peluang usahanya besar, begitu juga dunia kerjanya begitu luas, bisa juga nanti kuliah, baik juga di universitas negeri, salah satu yang sekarang yang diminati anak-anak sekarang itu adalah Polbangtan. Jadi Polbangtan ini sekolah stan pertanian ataupun peternakan. Mudah-mudahan dengan niat baik anak-anak kami kalau memang sekolah di sana, ya alhamdulillah bisa dikatakan 85% yang telah lulus udah kerja. Untuk adik-adik yang ingin bersekolah di SPP Senakma Muhammadiyah Tanjung Anom, marilah beramai-ramai untuk menempuh ilmu dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Jangan gengsi, jangan malu, karena saya tahu sendiri untuk adik-adik yang masih muda-muda, apalagi adik-adik yang baru tamat SMP, kebanyakan masih gengsi memasuki dunia peternakan. Tapi malah dari itu adalah keuntungan bagi setiap siswa didik di SPP Senakma Muhammadiyah Tanjung Anom, karena makin banyak yang nggak mau di dunia peternakan, makin banyak peluang. Jadi ayolah adik-adik semangat, jangan mau diajak ke mana-mana, silakan ke
Senakma Muhammadiyah. Maka di sekolah Senakma SPP Muhammadiyah dibarengi juga dengan pendidikan agama yang kuat. Maka dari itu jangan khawatir, silakanlah bersekolah. Maka akan ada hasil yang didapatkan nantinya. Usaha peternakan itu nggak bakal mati. Saya perhatikan gitu, saya pelajari. Karena populasi kita bakal bertambah. Jadi konsumsi daging, baik daging domba maupun daging ayam, sapi itu bakal bertambah. Jadi saya sangat merekomendasikan karena itu bakal prospek ke depannya. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Jadi kita ke sekolah itu nggak bisa menurut maunya orang tua atau maupun mau kawan gitu. Karena saya juga ngalami ngikuti mau kawan tapi nggak sesuai sama jati diri saya. Jadi yang memiliki jati dirinya tuh di perhewanan ataupun pertanian, saya sangat merekomendasikan untuk di sekolah SPP Senakma Tanjung Anom. Karena di sana kita tidak hanya belajar tapi juga praktek nyata. Jadi teori dapat, juga kita prakteknya juga dapat. Jadi saya sangat merekomendasikan gitu. Ayo anak-anak kami yang mau bergelut di dunia peternakan, sekolahlah di SMK SPP Senakma Muhammadiyah. Saya Rizky Trikurniawan SPT. Ayo bersekolah di SMK SPP Senakma Muhammadiyah Tanjung Anom. Saya Sultan Odi Alfala. Ayo kita sekolah di SMK SPP Senakma Muhammadiyah. Saya Gali. Ayolah, mari kita sekolah di SMK swasta SPP Senakma Muhammadiyah. SMK bisa, SMK hebat. Senakma Siap wirausaha, Siap kerja. Siap kuliah.